Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kamu lagi asyik jalan-jalan sore, atau mungkin lagi seru-serunya main sama anak atau keponakan, tiba-tiba lutut atau sendi kok rasanya nyeri banget? Atau pas mau bangun dari duduk setelah lama di depan komputer, kok rasanya sendi pinggul dan lutut kaku minta ampun? Rasanya tuh kayak ada alarm di tubuh yang berbunyi, ngasih tahu kalau ada sesuatu yang nggak beres. Nyeri sendi ini, apalagi di lutut, memang sering banget bikin aktivitas sehari-hari jadi terganggu. Nggak cuma bikin nggak nyaman, tapi kadang juga bikin kita jadi males bergerak, jadi gampang capek, dan bahkan bisa mempengaruhi mood kita seharian. Bayangin aja, tadinya kamu semangat mau bersih-bersih rumah, pas mau jongkok sedikit aja, lutut langsung protes. Atau kamu pengen banget ikut teman-teman jalan-jalan ke tempat yang indah, tapi mikir dua kali karena takut nyeri sendi kambuh di tengah jalan. Rasanya tuh kayak ada batasan yang tiba-tiba muncul di hidup kita, menghalangi kita melakukan hal-hal yang sebenarnya kita suka dan butuhkan. Keterbatasan ini bisa terasa sangat menjengkelkan loh, dari hal-hal kecil seperti susah naik turun tangga, sampai hal-hal yang lebih besar, seperti harus mengurungkan niat untuk berolahraga favorit, atau bahkan sekedar bermain dengan hewan peliharaan kesayangan. Semua jadi terasa berat dan penuh pertimbangan. Nggak jarang juga, nyeri sendi ini datangnya tiba-tiba, tanpa peringatan. Pagi-pagi bangun tidur, badan rasanya segar bugar. Tapi pas mau melangkah, sendi lutut kok rasanya sakit dan kaku. Ini bisa bikin kita jadi gampang frustrasi kan? Apalagi kalau kita termasuk orang yang aktif dan suka bergerak. Rasanya kayak tiba-tiba tenaga kita direnggut paksa. Perasaan khawatir juga sering muncul. Jangan-jangan ini pertanda serius ya? Nanti kalau makin parah gimana? Bisa nggak ya aku kembali beraktivitas normal lagi? Segala macam pertanyaan itu berputar-putar di kepala, menambah beban fisik selain rasa sakit fisik yang dirasakan. Banyak banget teman-teman kita yang mengalami hal serupa. Nyeri sendi, terutama di lutut, itu bukan cuma dialami oleh orang yang sudah berusia lanjut loh. Anak muda pun karena gaya hidup yang kurang gerak, cedera olahraga, atau bahkan posisi duduk yang salah terus-menerus bisa juga mengalaminya. Rasanya memang gak enak banget, bikin kita jadi mikir dua kali sebelum bergerak, bahkan sampai takut untuk melakukan aktivitas yang dulu kita nikmati. Misalnya, tadinya kamu suka banget lari pagi, tapi karena lutut sering nyeri, jadi terpaksa berhenti. Atau kamu hobi berkebun, tapi karena sendi tangan dan lutut sering pegel, jadi malas menyentuh tanaman. Ini kan sayang banget ya, hidup jadi terasa kurang berwarna dan penuh batasan. Nah, masalahnya, banget dari kita yang kalau sudah nyeri sendi, langsung buru-buru mikir, ini mah harus istirahat total, atau kayaknya harus minum obat pereda nyeri terus-menerus nih. Padahal teman-teman, istirahat total itu justru kadang-kadang bisa memperparah keadaan loh. Sendi kita itu butuh gerakan untuk tetap sehat. Kalau terlalu lama diam, sendi malah bisa makin kaku dan nyeri. Ibaratnya kayak mesin, kalau jarang dipakai nanti malah berkarat dan susah digerakkan. Begitu juga dengan sendi kita. Dan minum obat pereda nyeri memang bisa membantu meredakan rasa sakit untuk sementara. Tapi itu kan cuma mengatasi gejalanya, bukan akar masalahnya. Kita butuh solusi yang lebih mendasar, yang bisa membantu sendi kita jadi lebih kuat dan sehat dari dalam. Mungkin kamu juga pernah dengar mitos-mitos lain tentang nyeri sendi. Misalnya, udah tua, wajar kalau sendi nyeri. Atau nyeri sendi itu nggak bisa disembuhkan, cuma bisa diredakan. Padahal nggak selalu begitu kok. Memang ada beberapa kondisi medis serius yang butuh penanganan khusus dari dokter. Tapi untuk nyeri sendi yang umum dan ringan hingga sedang, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Bahkan banyak penelitian ilmiah populer yang bilang kalau gerakan fisik yang tepat itu justru jadi kunci utama untuk menjaga kesehatan sendi dan mengurangi nyeri. Jadi jangan langsung menyerah ya. Nah, ngomongin soal sendi dan nyeri, penting banget nih kita tahu sedikit fakta ilmiah singkat yang mudah dipahami. Jadi, di tubuh kita ini ada banyak sekali sendi. Sendi itu ibaratnya kayak engsel atau sambungan yang memungkinkan tulang-tulang kita bergerak satu sama lain. Contohnya ada sendi di lutut, siku, bahu, pinggul, bahkan di jari-jari kita. Di setiap sendi ini
ada beberapa komponen penting yang bekerja sama. Ada tulang rawan yang melapisi ujung-ujung tulang supaya nggak langsung bergesekan. Ada juga cairan sinovial atau sering disebut cairan pelumas sendi yang fungsinya mirip oli di mesin, bikin gerakan sendi jadi halus dan nggak seret. Selain itu, ada ligamen yang mengikat tulang-tulang dan otot-otot di sekitar sendi yang bertugas menopang menggerakkan sendi. Bayangkan kalau salah satu komponen ini bermasalah. Misalnya tulang rawan mulai menipis atau cairan sinovialnya berkurang. Pasti gerakan sendi jadi nggak mulus lagi kan? Nah, disitulah nyeri bisa muncul. Nyeri sendi ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Bisa karena cedera, peradangan, keausan alami seiring bertambahnya usia, atau bahkan karena otot-otot di sekitar sendi itu lemah dan nggak bisa menopang sendi dengan baik. Kalau ototnya lemah, sendi jadi bekerja lebih keras dan bebannya jadi lebih besar, makanya gampang nyeri. Nah, ini dia fakta menarik yang mungkin belum banyak orang tahu. Gerakan itu justru bikin sendi sehat, bukan malah rusak. Banyak orang salah kaprah kalau nyeri sendi harus diam total. Padahal bergerak secara teratur dan dengan gerakan yang benar itu sangat penting untuk kesehatan sendi. Kenapa begitu? Karena saat kita bergerak, cairan sinovial di dalam sendi itu jadi terdistribusi dengan baik. Cairan ini membawa nutrisi ke tulang rawan dan membuang sisa-sisa metabolisme yang nggak dibutuhkan. Jadi, kalau kita nggak bergerak, cairan ini jadi mandek dan tulang rawan bisa kekurangan nutrisi. Lama-lama bisa menipis dan rusak. Ibaratnya kayak spons, kalau diperas dan dilepaskan terus-menerus, dia akan menyerap air dan tetap lembab. Kalau cuma didiamkan, lama-lama bisa kering dan rapuh. Para ahli kesehatan dan banyak penelitian populer sering banget loh menekankan pentingnya aktivitas fisik ringan hingga sedang untuk menjaga sendi tetap lentur dan kuat. Bahkan gerakan yang sederhana sekalipun bisa memberikan dampak positif yang luar biasa. Gerakan-gerakan ini membantu memperkuat otot-otot di sekitar sendi yang pada gilirannya akan memberikan dukungan lebih pada sendi, mengurangi beban dan mencegah nyeri. Otot yang kuat juga bisa membantu menstabilkan sendi, sehingga risiko cedera bisa berkurang. Selain itu, gerakan juga bisa meningkatkan aliran darah ke area sendi, membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk perbaikan dan pemeliharaan jaringan sendi. Jadi, intinya jangan takut bergerak ya teman-teman. Justru dengan bergeraklah kita bisa menjaga sendi kita tetap awet dan berfungsi optimal. Mungkin kamu bertanya-tanya, oke, aku ngerti kalau bergerak itu penting, tapi gerakan yang kayak gimana ya? Kan aku nggak mau malah makin parah nyerinya. Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Jangan khawatir, kita nggak bicara tentang olahraga berat atau gerakan akrobatik kok. Kita akan fokus pada gerakan-gerakan sederhana yang aman, efektif, dan bisa kamu lakukan langsung di rumah, tanpa perlu alat khusus, dan yang paling penting, nggak akan bikin sendi kamu makin sakit. Justru sebaliknya, gerakan ini dirancang khusus untuk meredakan ketidaknyamanan secara efektif, memungkinkan kamu mengatasi rasa sakit dan kembali beraktivitas dengan nyaman tanpa penundaan. Solusinya, teman-teman, adalah melalui 3 gerakan mudah yang akan kita pelajari bersama. 3 gerakan ini bukan sekedar asal bergerak, tapi sudah dirancang dengan cermat untuk menargetkan area-area kunci yang seringkali menjadi sumber nyeri sendi, terutama di lutut. Gerakan-gerakan ini fokus pada penguatan otot-otot pendukung, peningkatan fleksibilitas, dan pelumasan sendi secara alami. Dengan rutin melakukan gerakan ini, kamu bukan hanya meredakan nyeri yang sudah ada, tapi juga membangun fondasi sendi yang lebih kuat untuk masa depan. Ini adalah langkah proaktif yang bisa kamu ambil untuk mengembalikan kenyamanan dan kebebasan bergerakmu. 3 gerakan ini bisa dibilang sebagai resep rahasia sederhana yang bisa jadi penyelamatmu dari nyeri sendi yang mengganggu. Gerakan-gerakan ini sudah terbukti efektif dan direkomendasikan oleh banyak ahli untuk mengatasi masalah sendi. Nggak perlu waktu lama, nggak perlu biaya mahal, dan yang paling penting, kamu bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja. Fokusnya adalah pada gerakan yang lembut, terkontrol, dan mendengarkan tubuhmu sendiri. Jadi, jangan khawatir kalau
Kalau kamu merasa nggak kuat atau takut sakit, kita akan melakukannya secara bertahap dan sesuai kemampuanmu. Penasaran kan, gerakan apa saja sih yang dimaksud? Siap-siap terkejut dengan betapa mudahnya gerakan-gerakan ini, tapi dampaknya luar biasa untuk sendi kamu. Mari kita selami satu persatu, dan aku yakin setelah ini kamu akan merasa lebih optimis dan bersemangat untuk kembali bergerak tanpa rasa takut. Yuk, kita mulai petualangan menuju sendi yang lebih sehat dan nyaman. Gerakan pertama, ayun kaki santai, gentle leg swings. Oke teman-teman, mari kita mulai dengan gerakan pertama yang super mudah dan bisa langsung kamu coba. Gerakan ini kita sebut ayun kaki santai. Kenapa santai? Karena memang tujuannya untuk mengaktifkan sendi lutut dan pinggul secara lembut tanpa membebani. Gerakan ini bagus banget loh untuk melumasi sendi, meningkatkan rentang gerak dan membangun kekuatan otot-otot di sekitar paha dan pinggul secara perlahan. Bagaimana cara melakukannya? Eksekusi. Detail. 1. Posisi awal yang stabil. Cari tempat yang nyaman di rumahmu, bisa di dekat dinding, meja kokoh, atau kursi yang stabil. Ini penting banget ya teman-teman, untuk memastikan kamu punya pegangan jika merasa goyah. Keselamatan nomor 1. Berdiri tegak dengan posisi rileks. Pastikan kedua kakimu sejajar dengan bahu, nggak terlalu lebar dan nggak terlalu rapat. Pegang dinding atau sandaran kursi dengan salah satu tanganmu untuk menjaga keseimbangan. Pastikan peganganmu kuat dan mantap. Pandangan lurus ke depan, bahu rileks, dan perut sedikit ditarik ke dalam untuk menjaga postur tubuh tetap tegak. Jangan bungkuk ya. 2. Mulai mengayunkan kaki, ayunan ke depan dan ke belakang. Angkat satu kakimu sedikit dari lantai, sekitar beberapa sentimeter saja. Kaki yang satunya tetap menapak kuat di lantai sebagai tumpuan. Sekarang, mulailah mengayunkan kaki yang terangkat itu ke depan dan ke belakang secara perlahan dan terkontrol. Bayangkan kakimu itu seperti pendulum jam. Ayunkannya ke depan sejauh yang kamu bisa tanpa merasakan nyeri, lalu ayunkan kembali ke belakang juga sejauh yang kamu bisa tanpa nyeri. Penting banget nih teman-teman, jangan memaksakan diri. Kalau terasa sakit, hentikan ayunanmu atau kurangi jangkauannya. Ingat, kita mau melumasi sendi, bukan menyakitinya. Fokus pada gerakan sendi pinggul dan lutut. Biarkan kaki bergerak secara alami dan rileks, jangan kaku. Lakukan gerakan ini sebanyak 10-15 kali ayunan untuk setiap kaki. Setelah selesai dengan satu kaki, ganti ke kaki yang lain dan ulangi gerakan yang sama. 3. Ayunan ke samping, opsional jika sudah nyaman. Jika kamu sudah merasa nyaman dengan ayunan ke depan dan ke belakang, kamu bisa mencoba ayunan ke samping. Tetap pada posisi berdiri tegak dengan pegangan untuk keseimbangan. Angkat satu kakimu sedikit dari lantai. Sekarang, ayunkan kaki tersebut ke samping menjauhi tubuhmu, lalu kembali ke posisi tengah. Lakukan perlahan dan terkontrol. Sama seperti sebelumnya, jangan memaksakan diri kalau terasa sakit. Jangkauannya bisa disesuaikan. Lakukan 10-15 kali ayunan untuk setiap kaki. Pernapasan yang benar. Saat mengayunkan kaki, usahakan napasmu tetap teratur. Tarik napas saat kaki di belakang, hembuskan napas saat kaki di depan atau sebaliknya. Yang penting jangan menahan napas ya. Pernapasan yang teratur membantu ototmu rileks dan aliran oksigen tetap lancar. Apa yang seharusnya kamu rasakan? Kamu seharusnya merasakan peregangan lembut di bagian pinggul dan paha. Sendi lutut dan pinggul akan terasa lebih terlumasi dan ringan setelah beberapa kali ayunan. Tidak boleh ada rasa sakit yang tajam atau menyengat. Jika ada, segera hentikan atau kurangi jangkauan gerakanmu. Manfaat gerakan ayun kaki santai. Gerakan ayun kaki santai ini punya banyak sekali manfaat teman-teman, meskipun terlihat sangat sederhana. 1. Melumasi sendi. Ini adalah manfaat utamanya. Saat kita mengayunkan kaki, gerakan ini membantu mendorong cairan sinovial di dalam sendi untuk bergerak dan menyebar
menyebar ke seluruh permukaan tulang rawan. Hasilnya, sendi jadi lebih licin, nggak kaku, dan gerakannya jadi lebih halus. Ini penting banget ya untuk mengurangi gesekan dan nyeri. 2. Meningkatkan rentang gerak, range of motion. Dengan rutin mengayunkan kaki, sendi pinggul dan lututmu akan jadi lebih fleksibel. Kamu akan merasakan perubahan di mana kamu bisa menggerakkan kakimu lebih jauh tanpa rasa sakit atau kaku. Ini sangat membantu aktivitas sehari-hari seperti melangkah, naik tangga, atau bahkan membungkuk. 3. Menguatkan otot pendukung. Meskipun gerakannya lembut, ayun kaki santai ini secara tidak langsung melatih otot-otot di sekitar paha, quadriceps, dan hamstrings, serta otot-otot pinggul. Otot yang kuat akan memberikan dukungan yang lebih baik pada sendi lutut dan pinggul, sehingga mengurangi beban pada sendi itu sendiri dan mencegah nyeri. 4. Meningkatkan sirkulasi darah. Gerakan ini juga membantu melancarkan aliran darah ke area sendi. Aliran darah yang baik berarti lebih banyak oksigen dan nutrisi yang sampai ke jaringan sendi, yang penting untuk proses perbaikan dan pemeliharaan sel-sel sendi. 5. Pemanasan yang ideal. Gerakan ini sangat cocok dijadikan pemanasan sebelum kamu melakukan aktivitas fisik yang lainnya atau bahkan sebelum memulai hari. Ini mempersiapkan sendi-sendimu agar siap bergerak dan mengurangi risiko cedera. Kesalahan umum dan cara memperbaikinya. 1. Memaksakan jangkauan gerak. Kesalahan, mengayunkan kaki terlalu tinggi atau terlalu jauh sehingga menyebabkan rasa sakit yang tajam atau ketegangan. Perbaikan. Ingat, ini bukan kompetisi. Lakukan ayunan sebatas kemampuanmu tanpa nyeri. Seiring waktu, rentang gerakmu akan meningkat secara alami. Fokus pada kualitas gerakan, bukan kuantitas atau Jangkauan. 2. Gerakan terlalu cepat atau tidak terkontrol. Kesalahan, mengayunkan kaki dengan cepat dan tidak beraturan, seperti sedang menendang. Ini bisa membebani sendi dan otot. Perbaikan, lakukan gerakan secara perlahan, lembut, dan terkontrol. Bayangkan kamu sedang menggerakkan kaki dalam air. Rasakan setiap fase gerakan, dari depan ke belakang. Ini membantu otot bekerja lebih efektif dan mencegah cedera. 3. Menahan nafas. Kesalahan, tanpa sadar menahan nafas saat melakukan gerakan. Perbaikan, pastikan kamu bernafas secara teratur dan rileks. Tarik nafas saat kaki di belakang, hembuskan saat di depan, atau sebaliknya. Pernafasan yang baik membantu mengoksigenasi otot dan membuatmu lebih rileks. 4. Tidak menggunakan pegangan, kehilangan keseimbangan. Kesalahan, mencoba melakukan gerakan tanpa pegangan, lalu kehilangan keseimbangan dan berisiko jatuh. Perbaikan, selalu gunakan dinding, kursi, atau meja yang kokoh sebagai pegangan. Ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda bijaksana. Keselamatan adalah prioritas utama. 5. Postur tubuh bungkuk atau kaku. Kesalahan, membungkuk atau mengencangkan bahu saat mengayun. Perbaikan, jaga postur tubuh tetap tegak, bahu rileks, dan perut sedikit ditarik masuk. Bayangkan ada benang yang menarik ubun-ubunmu ke atas. Ini membantu menstabilkan inti tubuh dan mendukung gerakan yang lebih baik. Tips praktis untuk gerakan ayun kaki santai. Mulailah dengan lembut, jangan langsung memaksakan diri. Jika sendimu sangat nyeri, mulailah dengan ayunan yang sangat kecil dan perlahan. Bahkan beberapa sentimeter saja sudah cukup untuk memulai. Waktu terbaik, lakukan gerakan ini di pagi hari setelah bangun tidur untuk mengurangi kekakuan atau kapan saja kamu merasa sendimu kaku dan butuh peregangan. Bisa juga saat istirahat kerja atau di sela-sela aktivitas rumah tangga. Konsisten itu kunci. Coba lakukan gerakan ini setiap hari, mungkin 2-3 set untuk setiap kaki. Nggak perlu lama, cukup 5-10 menit saja. Lebih baik sedikit tapi rutin daripada banyak tapi jarang-jarang. Modifikasi untuk kondisi khusus. Jika nyeri parah, lakukan gerakan ini sambil duduk di kursi. Ayunkan kaki ke depan dan ke belakang di bawah
bawah meja. Ini mengurangi beban pada sendi dan tetap memberikan manfaat pelumasan. Untuk peningkatan, jika sudah merasa kuat, kamu bisa mencoba sedikit meningkatkan rentang ayulan, tapi tetap tanpa nyeri. Atau coba lepas pegangan sebentar untuk melatih keseimbangan, tapi tetap dekat dengan dinding atau benda stabil lainnya. Jadikan kebiasaan, coba kaitkan gerakan ini dengan aktivitas harianmu. Misalnya, setelah minum kopi pagi, aku akan ayun kaki santai. Atau saat iklan TV, aku akan ayun kaki santai. Ini akan membantumu lebih mudah mengingat dan melakukannya. Bayangkan Bu Ani yang tadinya setiap pagi merasa lututnya kaku sekali sampai susah melangkah. Setelah rutin melakukan ayun kaki santai ini selama beberapa minggu, ia merasakan perubahan yang signifikan. Kaki terasa lebih ringan, langkahnya lebih mantap, dan yang paling penting, rasa nyerinya berkurang drastis. Sekarang Bu Ani bisa jalan-jalan pagi lagi dengan cucunya tanpa khawatir lututnya protes. Ini bukan cuma tentang mengurangi nyeri fisik, tapi juga tentang mengembalikan kebahagiaan dan kebebasan dalam beraktivitas. Kamu juga bisa loh merasakan perubahan seperti Bu Ani. Ingat ya teman-teman, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi besar untuk kesehatan sendimu di masa depan. Jangan pernah meremehkan kekuatan gerakan sederhana. Ini adalah awal dari perjalananmu menuju sendi yang lebih kuat, lebih lentur, dan bebas nyeri. Gerakan kedua, lutut sehat bangkit duduk, chair squats atau sit to stands. Oke teman-teman, kita lanjut ke gerakan kedua yang gak kalah penting dan efektif. Namanya lutut sehat bangkit duduk. Gerakan ini fokus pada penguatan otot-otot besar di paha dan bokong yang merupakan penopang utama sendi lutut dan pinggang. Dengan otot-otot ini kuat, beban pada sendi lutut akan berkurang drastis, sehingga nyeri bisa mereda. Gerakan ini sangat fungsional, artinya sangat mirip dengan aktivitas sehari-hari kita, seperti duduk dan berdiri. Bagaimana cara melakukannya? Eksekusi detail. 1. Persiapan awal yang aman. Siapkan sebuah kursi yang kokoh dan stabil. Pastikan kursinya tidak mudah bergeser atau oleng. Kursi makan biasa atau kursi kerja yang tidak beroda sangat cocok. Posisikan irimu di depan kursi dengan punggung menghadap sandaran. Jarak antara kakimu dan kursi sekitar 10-15 cm atau senyaman mungkin, sehingga saat kamu duduk, lututmu tidak melewati ujung jari kaki terlalu jauh. Berdiri tegak dengan kaki selebar bahu. Jari-jari kakimu sedikit mengarah keluar sekitar 5-10 derajat. Rentangkan kedua tangan lurus ke depan sebagai penyeimbang atau Silangkan di dada atau pegang pinggang. Pilih yang paling nyaman untukmu. Pandangan lurus ke depan, bahu rileks dan perut sedikit ditarik ke dalam untuk menjaga inti tubuh tetap aktif. 2. Mulai menurunkan tubuh, fase duduk. Bayangkan kamu akan duduk di kursi. Perlahan-lahan tekuk lututmu dan turunkan pinggulmu ke belakang seolah-olah kamu ingin menyentuh kursi. Penting banget nih teman-teman, jaga agar punggungmu tetap lurus, jangan membungkuk. Fokuskan berat badanmu pada tumit. Saat turun, usahakan lututmu tetap sejajar dengan ujung jari kaki, jangan sampai lututmu menekuk ke dalam atau keluar terlalu jauh. Turunkan tubuhmu secara perlahan dan terkontrol sampai bokongmu menyentuh permukaan kursi. Jangan langsung jatuh ke kursi ya. Sentuh kursi sebentar, jangan sampai benar-benar duduk dan rileks. Ini adalah sentuh duduk, bukan duduk istirahat. Saat turun, tarik napas dalam-dalam. 3. Mulai mengangkat tubuh, fase berdiri. Setelah bokongmu menyentuh kursi sebentar, dorong tumitmu ke lantai dan angkat tubuhmu kembali ke posisi berdiri. Gunakan kekuatan otot paha dan bokongmu untuk mendorong ke atas. Rasakan otot-otot ini bekerja. Saat naik, hembuskan napas secara perlahan. Kembali ke posisi berdiri tegak dengan lutut sedikit ditekuk, jangan dikunci lurus. Lakukan gerakan ini sebanyak 8-12 kali pengulangan untuk satu set. Pernapasan yang benar. Tarik napas saat kamu menurunkan tubuh, fase duduk. Hembuskan napas saat kamu mengangkat tubuh, fase berdiri. Pernapasan yang teratur akan membantumu menjaga tenaga dan stabilitas. Apa yang seharusnya kamu rasakan? Kamu akan merasakan otot paha depan, quadriceps, paha belakang, hamstrings, dan bokongmu bekerja keras.
Ada sedikit ketegangan di area paha dan bokong, tapi tidak boleh ada rasa sakit tajam di lutut atau punggung. Jika kamu merasakan nyeri di lutut, kemungkinan kamu turun terlalu rendah atau posturmu kurang tepat. Manfaat gerakan lutut sehat bangkit duduk. Gerakan lutut sehat bangkit duduk ini adalah gerakan yang sangat efektif dan punya banyak manfaat penting untuk sendi lutut dan pinggulmu. 1. Penguatan otot utama penopang lutut. Ini adalah manfaat terpentingnya. Gerakan ini secara langsung melatih dan menguatkan otot quadriceps paha depan, hamstrings paha belakang, dan glutes bokong. Otot-otot ini adalah bantalan alami bagi sendi lutut. Semakin kuat otot-otot ini, semakin baik mereka menopang dan menstabilkan sendi lutut sehingga mengurangi beban langsung pada sendi dan meminimalkan nyeri. 2. Meningkatkan keseimbangan dan stabilitas. Dengan rutin melatih otot kaki dan inti tubuh, keseimbanganmu akan meningkat. Ini sangat penting untuk mencegah jatuh, terutama saat berjalan di permukaan yang tidak rata atau saat melakukan aktivitas yang membutuhkan koordinasi. Stabilitas sendi juga akan membaik, mengurangi risiko cedera. 3. Meningkatkan fungsi fungsional sehari-hari. Gerakan ini meniru aktivitas dasar yang sering kita lakukan setiap hari, seperti duduk dari kursi, berdiri dari toilet, atau jongkot untuk mengambil barang. Dengan melatih gerakan ini, kamu akan merasa lebih mudah dan nyaman saat melakukan aktivitas tersebut, sehingga kualitas hidupmu meningkat. 4. Membakar kalori dan meningkatkan metabolisme. Karena melibatkan otot-otot besar, gerakan ini cukup efektif untuk membakar kalori. Jika dilakukan secara rutin, ini bisa membantu dalam manajemen berat badan, yang secara tidak langsung juga mengurangi beban pada sendi lutut. 5. Meningkatkan kepadatan tulang. Latihan beban tubuh seperti ini juga baik untuk kesehatan tulang. Memberikan tekanan yang tepat pada tulang dapat merangsang pembentukan sel-sel tulang baru, sehingga membantu menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Kesalahan umum dan cara memperbaikinya. 1. Lutut melebihi ujung jari kaki terlalu jauh terlalu. Kesalahan, saat turun, lutut maju terlalu jauh melewati ujung jari kaki. Ini memberikan tekanan berlebih pada sendi lutut. Perbaikan, ingat untuk menurunkan pinggul ke belakang, seolah-olah kamu ingin duduk di kursi yang jauh. Jaga agar lututmu sejajar dengan mata kaki atau sedikit di belakang ujung jari kaki. Berat badan harus bertumpu pada tumit. 2. Punggung membungkuk atau membulat. Kesalahan, saat turun atau naik, punggungmu membungkuk atau membulat, bukan tetap lurus. Ini bisa menyebabkan nyeri pinggang bawah. Perbaikan, jaga punggung tetap lurus dan inti tubuh aktif, perut sedikit ditarik masuk. Bayangkan kamu punya tongkat yang menempel di punggungmu, dari leher sampai bokong dan tongkat itu tidak boleh lepas. 3. Terlalu cepat atau jatuh ke kursi. Kesalahan, menurunkan tubuh terlalu cepat dan langsung jatuh ke kursi, atau berdiri terlalu cepat tanpa kontrol. Perbaikan, lakukan setiap fase Gerakan secara perlahan dan terkontrol. Turunkan tubuh dalam hitungan 2-3 detik, sentuh kursi sebentar, lalu dorong kembali ke atas dalam hitungan 2-3 detik. Kontrol adalah kunci untuk mengaktifkan otot dengan benar. 4. Lutut bergerak ke dalam, knie valgus. Kesalahan, saat turun atau naik, lututmu cenderung bergerak ke dalam, mendekat satu sama lain. Ini menunjukkan kelemahan otot panggul dan bisa membebani lutut. Perbaikan, secara sadar, dorong lututmu sedikit keluar, sejajar dengan jari-jari kaki, atau sedikit lebih lebar. Bayangkan kamu sedang memisahkan lantai dengan kakimu saat mendorong ke atas. 5. Tidak menggunakan kekuatan otot paha dan bokong. Kesalahan, hanya mengandalkan kekuatan sendi lutut atau momentum untuk berdiri, bukan kekuatan otot paha dan bokong. Perbaikan, fokuskan pikiranmu untuk merasakan otot paha dan bokongmu bekerja. Saat mendorong ke atas, rasakan kontraksi di area tersebut. Tekan tumitmu ke lantai untuk membantu mengaktifkan otot-otot ini. Tips praktis untuk gerakan lutut sehat bangkit duduk. Pilih ketinggian kursi yang tepat. Jika kamu masih pemula atau nyeri sendimu cukup parah, gunakan kursi yang lebih tinggi. Semakin tinggi kursi, semakin mudah gerakannya. Jika sudah kuat, kamu bisa mencoba kursi yang lebih rendah atau bahkan tumpukan bantal di lantai untuk tantangan lebih.
Mulai dengan jumlah repetisi yang sedikit. Jangan langsung memaksakan 12 repetisi. Mulailah dengan 5-8 repetisi per set, lalu tingkatkan secara bertahap seiring dengan kekuatanmu. Lakukan 2-3 set dengan istirahat 30-60 detik di antara set. Gunakan tangan untuk bantuan. Jika kamu kesulitan untuk berdiri tanpa nyeri, kamu bisa menggunakan tanganmu untuk membantu dari paha atau sandaran kursi. Ini adalah modifikasi yang bagus untuk pemula. Lama-lama, coba kurangi bantuan tanganmu. Fokus pada kontrol dan postur. Ingat, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Lakukan gerakan dengan perlahan, fokus pada postur yang benar, dan rasakan otot-ototmu bekerja. Jangan terburu-buru. Variasi untuk peningkatan. Jika gerakan ini sudah terlalu mudah, kamu bisa mencoba melakukannya tanpa kursi, air squat, atau dengan menahan posisi jongkok sebentar di bagian bawah sebelum berdiri. Bayangkan Pak Budi, seorang pensiunan yang tadinya sangat kesulitan untuk bangun dari kursi atau jongkok untuk mengurus tanamannya. Setiap kali mencoba, lututnya langsung nyeri dan berbunyi. Setelah rutin melakukan lutut sehat bangkit duduk ini setiap hari selama 1 bulan, Pak Budi merasakan otot kakinya jadi jauh lebih kuat. Sekarang, ia bisa berdiri dari kursi dengan lebih mudah, bahkan bisa jongkok perlahan untuk menyiram bunga di kebunnya tanpa rasa nyeri yang mengganggu. Senyum di wajah Pak Budi kembali ceria karena ia bisa kembali menikmati hobi berkebunnya. Kamu juga bisa loh merasakan peningkatan fungsi dan kenyamanan seperti Pak Budi. Ingat ya teman-teman, membangun kekuatan otot itu butuh waktu dan konsistensi. Jangan pernah menyerah di tengah jalan. Setiap kali kamu berhasil melakukan 1 set gerakan ini, kamu sedang membangun benteng pelindung untuk sendi lututmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, dan lihatlah bagaimana tubuhmu akan berterima kasih padamu. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Gerakan ketiga, peregangan sendi bahagia. Nah teman-teman, kita sampai di gerakan ketiga yang juga nggak kalah pentingnya, yaitu peregangan sendi bahagia. Setelah kita melumasi sendi dengan ayunan dan menguatkan otot dengan gerakan bangkit duduk, sekarang saatnya kita meregangkan otot-otot yang seringkali tegang dan kaku, yaitu otot paha belakang hamstrings dan paha depan quadriceps. Otot yang tegang bisa menarik sendi dari posisi alaminya, menyebabkan nyari dan kekakuan. Dengan meregangkannya secara lembut, kita bisa mengembalikan fleksibilitas dan mengurangi tekanan pada sendi. Bagaimana cara melakukannya? Eksekusi detail. Kita akan bagi gerakan peregangan ini menjadi 2 bagian, yaitu peregangan paha belakang dan peregangan paha depan. Bagian A, peregangan paha belakang, hamstring stretch. 1. Posisi awal yang nyaman. Cari tempat yang nyaman, bisa duduk di lantai atau di atas matras yoga. Duduklah dengan kedua kakimu lurus ke depan di lantai, punggungmu tegak dan bahu rileks. Tekuk satu lututmu dan letakkan telapak kaki tersebut di bagian dalam kaki yang lurus. Jadi, satu kaki lurus, satu kaki ditekuk. 2. Mulai peregangan. Perlahan-lahan, condongkan tubuhmu ke depan dari pinggang, bukan dari punggung. Bayangkan kamu sedang mengarahkan perutmu ke ujung kaki, jangan dari punggung. 3. Beratkan peregangan. Gunakan tangan kanan untuk memegang salah satu jari kaki atau kaki kanan. Tangan kiri bisa berada di pinggang atau di perut. Jika tidak mampu, kamu bisa letakkan di lututmu untuk sebagai pejakan. 4. Rasakan peregangan. Rasakan peregangan di paha belakang dan juga di pangkal celana. Jika terlalu tegang, boleh tekuk sedikit lututmu. 5. Lakukan selama 20-30 detik dengan kedua kaki, lalu ganti ke kaki yang lain. 6. Selesai peregangan. Setelah selesai, balikan ke posisi semula, duduk dengan kedua kaki lurus, dan rilekskan bahu. Bagian B, peregangan paha depan, quadriceps stretch. 1. Posisi awal yang nyaman, berdiri, atau jika tidak nyaman, balikan badan ke posisi duduk seperti sebelumnya. Kaki dirapatkan, badan agak condong ke depan, dan lutut sedikit terkunci.
2. Mulai peregangan. Angkat salah satu kaki ke belakang dan tanganmu pegang tumitnya atau pergelangannya. Jika terlalu sulit, boleh tekuk lutut dan pegang di belakang pinggangmu. 3. Memberatkan peregangan. Cenderuh badan sedikit ke depan agar tekanan lebih dalam. Siku, jangan biarkan menenan ke belakang. Bukan bonus peregangan untuk bahu, tapi cenderung ke depan. 4. Rasakan peregangan. Rasakan peregangan di paha depan dan juga di bagian ujung panggul. Jika terlalu tegang, boleh tekuk sedikit lutut dan tarik tumitmu ke pantat. 5. Lakukan selama 20-30 detik dengan kedua kaki, lalu ganti ke kaki yang lain. 6. Selesai peregangan. Setelah selesai, balikan ke posisi semula, duduk dengan kedua kaki lurus, dan rilekskan bahu. Baik teman-teman, peregangan ini membantu kita membuka jalan untuk gerakan-gerakan yang lebih lentur dan nyaman. Semuanya penting untuk mengurangi nyeri dan kekakuan di sendi lutut. Teruskanlah lakukan secara rutin dan lihat hasilnya. Kamu ingin menggapai jari-jari kaki yang lurus di depanmu. Jaga punggungmu tetap lurus dan pandangan ke depan. Gunakan tanganmu untuk memegang pergelangan kaki, betis, atau jari-jari kaki, sebatas kemampuanmu. Kalau nggak sampai, cukup pegang bagian paha atau betis yang bisa kamu jangkau. Jangan memaksakan diri. Kamu akan merasakan peregangan lembut di bagian belakang paha, hamstring, kaki yang lurus. Tahan posisi ini selama 15-30 detik. Selama menahan, bernafaslah secara perlahan dan dalam. Jangan menahan napas. Setelah itu, perlahan-lahan kembali ke posisi awal. Ganti kaki dan ulangi gerakan yang sama untuk paha belakang yang lain. Lakukan 2-3 kali untuk setiap kaki. Modifikasi peregangan paha belakang jika sulit duduk di lantai. Menggunakan kursi, duduklah di kursi yang kokoh. Luruskan satu kakimu ke depan dengan tumit menapak di lantai dan jari kaki mengarah ke atas. Jaga punggung tetap lurus, condongkan tubuh perlahan ke depan dari pinggul sampai kamu merasakan peregangan di paha belakang. Menggunakan dinding, berbaring telentang di lantai dekat dengan dinding. Angkat satu kakimu lurus ke atas dan tempelkan tumitmu di dinding. Jaga kaki tetap lurus dan rasakan peregangan di paha belakang. Bagian B, peregangan paha depan, quadriceps stretch. 1. Posisi awal yang aman, berdiri dengan pegangan. Berdirilah tegak di dekat dinding, kursi atau meja yang kokoh. Gunakan satu tangan untuk berpegangan agar keseimbanganmu tetap terjaga. Kaki yang satunya tetap menapak kuat di lantai sebagai tumpuan. 2. Mulai peregangan. Tekuk lutut satu kakimu ke belakang dan pegang pergelangan kaki atau punggung kakimu dengan tangan yang bebas. Tangan yang tidak berpegangan pada dinding. Tarik perlahan tumitmu ke arah bokong. Pastikan lututmu tetap mengarah ke bawah, sejajar dengan lutut yang lain. Jangan biarkan lututmu menuju ke samping atau ke depan. Kamu akan merasakan peregangan lembut di bagian depan paha, quadriceps. Penting, jaga punggungmu tetap lurus dan perut sedikit ditarik masuk. Jangan melengkungkan punggung ke belakang. Tahan posisi ini selama 15-30 detik. Tetap bernafas secara teratur dan dalam. Perlahan-lahan lepaskan kaki dan kembali ke posisi awal. Ganti kaki dan ulangi gerakan yang sama untuk paha depan yang lain. Lakukan 2-3 kali untuk setiap kaki. Modifikasi peregangan paha depan jika sulit berdiri. Berbaring miring. Berbaringlah miring di lantai, tekuk lutut kaki bagian atas ke belakang, dan pegang pergelangan kakimu dengan tangan. Tarik tumit ke arah bokong sampai merasakan peregangan. Pernafasan yang benar untuk kedua peregangan. Selama menahan peregangan, bernafaslah secara perlahan dan dalam. Setiap kali menghembuskan nafas, coba rilekskan ototmu sedikit lebih dalam dan coba tingkatkan jangkauan peregangan secara lembut jika memungkinkan dan tanpa nyeri. Apa yang seharusnya kamu rasakan? Kamu akan merasakan peregangan yang lembut dan nyaman di bagian otot yang ditargetkan, paha belakang atau paha depan. Tidak boleh ada rasa sakit yang tajam, menyengat atau nyeri yang menusuk. Peregangan harus terasa enak dan melegakan. Jika ada nyeri, kurangi jangkauan pereganganmu.
Manfaat gerakan peregangan sendi bahagia. Gerakan peregangan sendi bahagia ini adalah pelengkap sempurna untuk dua gerakan sebelumnya. Manfaatnya sangat signifikan untuk kesehatan sendi dan kenyamanan bergerak. 1. Meningkatkan fleksibilitas dan rentang gerak. Otot yang tegang akan membatasi gerakan sendi. Dengan meregangkan otot paha belakang dan depan, kamu akan membantu sendi lutut dan pinggul bergerak lebih bebas dan luas. Ini sangat penting untuk aktivitas sehari-hari dan mengurangi kekakuan. 2. Mengurangi ketegangan otot. Otot yang tegang seringkali menjadi penyebab utama nyeri sendi. Peregangan membantu melepaskan tegangan ini, membuat otot lebih rileks dan mengurangi tekanan yang tidak perlu pada sendi. Ini bisa memberikan kelegaan instan dari rasa nyeri dan pegal. 3. Mencegah cedera. Otot yang fleksibel cenderung lebih tahan terhadap cedera. Dengan menjaga otot paha tetap lentur, kamu mengurangi risiko ketegangan otot, robekan atau bahkan cedera sendi yang disebabkan oleh gerakan tiba-tiba atau berlebihan. 4. Meningkatkan postur tubuh. Otot paha yang tegang, terutama hamstring, bisa menarik panggul ke belakang dan mempengaruhi postur tubuh secara keseluruhan, seringkali menyebabkan punggung bungkuk atau nyeri pinggul bawah. Peregangan membantu menyeimbangkan ketegangan otot sehingga memperbaiki postur tubuh. 5. Meningkatkan aliran darah. Peregangan juga membantu meningkatkan sirkulasi darah ke otot-otot yang diregangkan. Ini membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi, serta membuang produk limbah metabolisme, yang semuanya mendukung pemulihan dan kesehatan. Otot. 6. Meningkatkan relaksasi dan mengurangi stres. Peregangan yang dilakukan dengan fokus dan pernafasan yang dalam bisa sangat menenangkan. Ini membantu mengurangi stres fisik dan mental, membuatmu merasa lebih rileks dan nyaman secara keseluruhan. Kesalahan umum dan cara memperbaikinya. 1. Memantul-mantulkan tubuh. Kesalahan, saat meregang, kamu memantul-mantulkan tubuh untuk mencoba mencapai jangkauan yang lebih jauh. Ini bisa menyebabkan otot meregang secara berlebihan dan berisiko cedera. Perbaikan, lakukan peregangan secara statis, artinya tahan posisi peregangan tanpa memantul. Perlahan-lahan condongkan tubuh hingga kamu merasakan peregangan lembut, lalu tahan. 2. Memaksakan diri hingga nyeri tajam. Kesalahan, mendorong diri terlalu jauh sampai merasakan nyeri tajam atau menyengat. Perbaikan, peregangan harus terasa nyaman dan lembut, bukan menyakitkan. Jika ada nyeri, kurangi jangkauanmu. Ingat, tujuan kita adalah kelegaan, bukan penderitaan. 3. Membungkukkan punggung saat peregangan hamstring. Kesalahan, saat meregangkan hamstring, kamu membungkukkan punggung alih-alih condong dari pinggul. Ini mengurangi efektivitas peregangan pada hamstring dan bisa membebani punggung. Perbaikan, jaga punggung tetap lurus dan bayangkan kamu sedang melipat tubuhmu dari sendi pinggul. Pertahankan inti tubuhmu sedikit aktif. 4. Melengkungkan punggung saat peregangan quadriceps. Kesalahan, saat meregangkan quadriceps paha depan, kamu melengkungkan punggung ke belakang. Ini bisa menyebabkan ketegangan di punggung bawah. Perbaikan, jaga punggung tetap lurus dan perut sedikit ditarik masuk. Fokuskan pada menarik tumit ke bokong dan menjaga lutut tetap sejajar. 5. Menahan napas. Kesalahan, menahan napas saat melakukan atau menahan peregangan. Perbaikan, bernapaslah secara teratur dan dalam. Hembuskan napas saat kamu mencoba memperdalam peregangan. Ini membantu ototmu rileks. 6. Tidak menggunakan pegangan saat peregangan quadriceps berdiri. Kesalahan, mencoba melakukan peregangan quadriceps sambil berdiri tanpa pegangan, lalu kehilangan keseimbangan. Perbaikan, selalu gunakan dinding, kursi, atau meja yang kokoh sebagai pegangan. Keselamatan adalah yang utama. Tips praktis untuk gerakan peregangan sendi bahagia. 1. Lakukan setelah pemanasan. Peregangan lebih efektif dan aman dilakukan setelah otot-ototmu sedikit hangat, misalnya setelah melakukan ayun kaki santai atau lutut sehat bangkit duduk. 2. Tahan cukup lama. Tahan setiap peregangan minimal 15-30 detik. Otot butuh waktu untuk merespons dan rileks. Jangan terburu-buru. 3. Fokus pada pernafasan. Gunakan pernafasan
batasanmu sebagai alat untuk memperdalam peregangan. Setiap kali menghembuskan napas, biarkan ototmu rileks dan coba condongkan tubuh sedikit lebih jauh, tapi tetap tanpa nyeri. 4. Dengarkan tubuhmu. Ini adalah aturan emas dalam peregangan. Jangan pernah memaksakan diri melewati batas nyeri. Setiap tubuh berbeda, jadi hormati batasanmu sendiri. 5. Waktu terbaik. Peregangan ini bisa kamu lakukan di pagi hari untuk mengurangi kekakuan, di malam hari sebelum tidur untuk relaksasi, atau kapan saja kamu merasa otot pahamu tegang. 6. Jadikan ritual. Coba jadikan peregangan ini sebagai ritual kecil di akhir harimu. Ini bisa menjadi momen yang menenangkan untuk meredakan ketegangan fisik dan mental. 7. Konsisten itu penting. Sama seperti gerakan lainnya, konsistensi adalah kunci. Lakukan peregangan ini setiap hari atau setidaknya 3-4 kali seminggu untuk merasakan manfaat maksimal. Bayangkan Tante Nia, seorang ibu rumah tangga yang sering mengeluh nyeri di lututnya setelah seharian beraktivitas, apalagi kalau harus naik turun tangga. Otot pahanya sering terasa kaku dan berat. Setelah rutin menambahkan peregangan sendi bahagia ini ke dalam rutinitasnya, Tante Nia merasakan otot pahanya jadi lebih lentur dan ringan. Kekakuan di lututnya berkurang, dan ia tidak lagi sering mengeluh nyeri. Bahkan, ia merasa tidurnya jadi lebih nyenyak karena tubuhnya lebih rileks. Tante Nia sekarang bisa beraktivitas dengan lebih nyaman dan tanpa beban. Kamu juga punya kesempatan yang sama untuk merasakan kelegaan seperti Tante Nia loh. Ingat ya teman-teman, fleksibilitas itu sama pentingnya dengan kekuatan. Otot yang kuat tapi kaku justru bisa jadi masalah. Dengan menjaga ototmu tetap lentur dan rileks melalui peregangan, kamu sedang memberikan hadiah terbaik untuk sendi-sendimu. Ini bukan cuma tentang mengurangi nyeri, tapi juga tentang meningkatkan kualitas hidupmu secara keseluruhan. Jangan pernah meremehkan kekuatan sentuhan lembut pada tubuhmu sendiri. Nah, itu dia, 3 gerakan mudah yang bisa jadi pahlawan untuk sendi dan lututmu. Ayun kaki santai, lutut sehat bangkit duduk, dan peregangan sendi bahagia. Nggak susah kan? Kuncinya ada di konsistensi dan kemauan untuk memulai. Tapi jangan salah teman-teman, gerakan-gerakan ini memang sangat efektif. Tapi ada beberapa rahasia lain yang perlu kamu tahu untuk memaksimalkan hasilnya dan memastikan sendimu tetap sehat dalam jangka panjang. Penasaran kan apa saja tips praktis tambahan yang bisa bikin sendimu makin kuat dan nyaman? Yuk kita bongkar satu persatu. Tips praktis tambahan untuk sendi yang lebih sehat dan nyaman. Selain 3 gerakan utama tadi, ada beberapa kebiasaan baik dan tips praktis yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung kesehatan sendi secara menyeluruh. Ini penting banget loh, karena kesehatan sendi itu nggak cuma ditentukan oleh gerakan saja, tapi juga oleh gaya hidup kita secara keseluruhan. 1. Konsistensi itu kunci utama, jangan pernah menyerah. Ini adalah tips paling penting dari semuanya. Melakukan 3 gerakan tadi sekali-sekali memang ada manfaatnya. Tapi untuk hasil yang maksimal dan jangka panjang, konsistensi itu mutlak. Ibaratnya menabung. Kalau cuma sesekali, ya hasilnya nggak banyak. Tapi kalau rutin, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Bagaimana cara konsisten? Buat jadwal. Tentukan waktu spesifik setiap hari untuk melakukan gerakan ini. Misalnya, setiap pagi setelah sarapan atau setiap malam sebelum tidur. Jadikan itu sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitasmu. Mulai dari yang kecil, jangan langsung menargetkan 30 menit setiap hari kalau kamu belum terbiasa. Mulailah dengan 5-10 menit saja. Lebih baik sedikit tapi rutin daripada banyak tapi cuma bertahan beberapa hari. Kaitkan dengan kebiasaan lain. Coba kaitkan gerakan ini dengan kebiasaan yang sudah kamu miliki. Contoh, setelah minum kopi pagi, aku akan melakukan gerakan ayun kaki santai. Atau saat iklan TV, aku akan melakukan gerakan bangkit duduk. Catat kemajuanmu. Menulis jurnal kecil tentang apa yang kamu rasakan setelah melakukan gerakan bisa jadi motivasi yang besar. Kamu akan melihat sendiri bagaimana tubuhmu merespons dan nyeri berkurang. Ini akan membuatmu makin semangat untuk terus konsisten.
Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kala suatu hari kamu terlewat, jangan langsung menyerah total. Maafkan dirimu sendiri, lalu lanjutkan lagi besok. Perjalanan menuju sendi sehat itu maraton, bukan sprint. Ada hari-hari baik dan ada hari-hari kurang baik. Itu wajar. Yang penting adalah kembali ke jalur. 2. Dengarkan tubuhmu, jangan paksakan. Ini adalah prinsip yang sangat penting, terutama saat kamu berurusan dengan nyeri sendi. Tubuhmu itu punya cara sendiri untuk berkomunikasi denganmu. Rasa sakit adalah sinyal, bukan sesuatu yang harus kamu abaikan atau lawan. Bagaimana cara mendengarkan tubuh? Bedakan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Rasa ketidaknyamanan ringan atau sensasi otot bekerja itu normal saat berolahraga atau meregang. Tapi rasa sakit yang tajam, menusuk atau menyengat itu adalah tanda bahaya. Segera hentikan gerakan jika kamu merasakan nyeri tajam. Sesuaikan intensitas. Jika kamu merasa nyeri, jangan paksakan gerakanmu. Kurangi jangkauan, kurangi jumlah repetisi, atau bahkan istirahat sejenak. Lebih baik melakukan gerakan dengan benar dan aman daripada memaksakan diri dan malah memperparah kondisi. Hari istirahat itu penting. Tubuhmu juga butuh waktu untuk pulih dan memperbaiki diri. Jangan takut untuk mengambil hari istirahat dari latihan, terutama jika kamu merasa pegal atau lelah. Pemulihan adalah bagian penting dari proses penguatan. Jangan bandingkan dengan orang lain. Setiap orang punya kondisi tubuh yang berbeda. Apa yang nyaman untuk orang lain belum tentu nyaman untukmu. Fokus pada kemajuan dirimu sendiri dan jangan terlalu keras membandingkan. 3. Pemanasan dan pendinginan itu wajib. Sama seperti mesin yang butuh dipanaskan sebelum bekerja dan didinginkan setelahnya, tubuh kita juga begitu. Pemanasan 5-10 menit. Sebelum memulai 3 gerakan utama tadi, lakukan pemanasan ringan. Ini bisa berupa jalan di tempat, mengangkat lutut perlahan, atau memutar sendi bahu dan pinggul secara lembut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aliran darah ke otot dan sendi, serta mempersiapkan tubuh untuk bergerak. Ini akan mengurangi risiko cedera dan membuat gerakanmu jadi lebih efektif. Pendinginan 5-10 menit. Setelah selesai melakukan gerakan, jangan langsung berhenti total. Lakukan pendinginan dengan peregangan ringan. Kamu bisa mengulang beberapa peregangan dari peregangan sendi bahagia dengan durasi yang lebih lama atau peregangan ringan lainnya yang kamu tahu. Tujuannya adalah untuk membantu otot rileks, mengurangi kekakuan setelah berolahraga, dan meningkatkan fleksibilitas. 4. Hidrasi yang cukup. Minum air putih itu penting. Mungkin terdengar sepele, tapi air putih itu sangat krusial untuk kesehatan sendi loh. Kenapa air penting? Cairan sinovial, pelumas sendi, sebagian besar terdiri dari air. Kalau kamu dehidrasi, cairan ini bisa berkurang atau jadi lebih kental, yang menyebabkan sendi jadi seret dan nyeri. Air juga membantu menjaga elastisitas tulang rawan. Tips hidrasi. Minumlah air putih yang cukup sepanjang hari, minimal 8 gelas atau sekitar 2 liter. Jangan menunggu haus baru minum, biasakan minum sedikit demi sedikit secara teratur. Bawa botol air minum kemanapun kamu pergi agar mudah mengungat untuk minum. 5. Nutrisi seimbang untuk sendi yang kuat. Apa yang kita makan juga sangat mempengaruhi kesehatan sendi kita. Pentingnya nutrisi, makanan antiinflamasi, konsumsi makanan yang kaya antioksidan dan punya sifat antiinflamasi bisa membantu mengurangi peradangan di sendi. Contohnya, buah-buahan beri, sayuran hijau gelap, ikan berlemak kaya omega 3, kacang-kacangan, dan rempah-rempah seperti kunyit dan jahe. Protein cukup. Protein penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot di sekitar sendi. Pastikan asupan proteinmu cukup. Bisa dari daging tanpa lemak, telur, tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Hindari makanan pemicu inflamasi. Kurangi konsumsi makanan olahan, gula berlebihan, lemak trans, dan daging merah berlemak yang bisa memicu peradangan. 6. Jaga berat badan idealmu. Berat badan berlebih adalah salah satu penyebab nyeri sendi, terutama di lutut dan pinggang. Dampak berat badan berlebih. Setiap kilogram berat badan tambahan memberikan tekanan sekitar 4 kali lipat pada sendi lututmu saat kamu berjalan. Jadi, kalau berat badanmu berlebih 5 kilogram, itu sama saja dengan memberi beban 20 kilogram tambahan pada lututmu.
Manfaat menurunkan berat badan, bahkan penurunan berat badan sedikit saja, misalnya 5-10% dari berat badan awal, bisa sangat mengurangi beban pada sendi dan secara signifikan meredakan nyeri. Bagaimana caranya? Kombinasikan pola makan sehat dengan aktivitas fisik teratur. 3 gerakan yang kita pelajari tadi juga bisa membakar kalori dan membangun otot yang mendukung penurunan berat badan. 7. Perhatikan postur tubuhmu. Postur yang buruk bisa memberikan tekanan yang tidak perlu pada sendi dan tulang belakang, menyebabkan nyeri tidak hanya di sendi, tapi juga di punggung dan leher. Tips postur. Saat berdiri, berdirilah tegak dengan bahu rileks ke belakang, perut sedikit ditarik masuk, dan berat badan seimbang di kedua kaki. Saat duduk, duduklah dengan punggung lurus menempel sandaran kursi, kaki menapak di lantai dan lutut membentuk sudut 90 derajat. Gunakan bantal kecil untuk menopang punggung bawah jika perlu. Saat mengangkat barang, tekuk lututmu, bukan punggungmu. Angkat barang dengan menggunakan kekuatan otot kaki, bukan otot punggung. Dekatkan barang ke tubuhmu saat mengangkat. Saat menggunakan gadget, hindari membungkuk terlalu lama saat melihat ponsel atau laptop. Sesekali angkat kepala dan regangkan leher. 8. Manajemen stres itu penting untuk sendi. Stres kronis bisa memperburuk peradangan di tubuh, termasuk di sendi. Stres juga bisa membuat otot jadi tegang yang kemudian membebani sendi. Tips manajemen stres: lakukan aktivitas yang kamu nikmati, hobi, membaca, mendengarkan musik, meditasi atau latihan pernafasan dalam. Tidur yang cukup dan berkualitas. Habiskan waktu di alam terbuka, berinteraksi dengan teman dan keluarga. 9. Tidur yang cukup dan berkualitas. Saat kita tidur, tubuh kita melakukan proses perbaikan dan regenerasi. Ini termasuk perbaikan sel-sel sendi dan pemulihan otot. Manfaat tidur. Tidur yang cukup 7-9 jam untuk orang dewasa bisa membantu mengurangi peradangan, meredakan nyeri, dan membuatmu merasa lebih segar dan bertenaga untuk bergerak esok harinya. 10. Sabar dan konsisten, hasil tidak instan. Perjalanan menuju sendi yang lebih sehat itu butuh waktu, teman-teman. Jangan berharap nyeri akan langsung hilang dalam semalam. Pentingnya kesabaran, mungkin butuh beberapa minggu atau bahkan bulan untuk merasakan perubahan signifikan. Tetaplah termotivasi dan jangan menyerah jika belum melihat hasil instan. Setiap hari kamu berlatih, kamu sedang membangun fondasi yang lebih kuat untuk sendimu. Rayakan setiap kemajuan kecil. Mungkin hari ini kamu bisa bergerak sedikit lebih jauh tanpa nyeri, atau kamu bisa melakukan 1 repetisi lebih banyak. Itu adalah kemenangan. Rayakan setiap kemajuan kecil untuk menjaga semangatmu tetap tinggi. Mungkin kamu penasaran, wah banyak juga ya tipsnya. Kira-kira aku harus mulai dari mana dulu ya? Jangan khawatir, kamu nggak perlu melakukan semuanya sekaligus kok. Mulailah dengan 1 atau 2 tips yang paling mudah kamu terapkan selain 3 gerakan utama tadi. Misalnya, fokus dulu pada minum air putih yang cukup dan menjaga postur tubuh. Setelah itu menjadi kebiasaan, baru tambahkan tips lainnya secara bertahap. Ingat, ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Bayangkan dirimu beberapa bulan dari sekarang. Dengan rutin melakukan 3 gerakan mudah tadi dan menerapkan tips-tips praktis ini, kamu merasakan perbedaan yang sangat signifikan. Lututmu tidak lagi nyeri saat naik tangga. Kamu bisa berjalan jauh tanpa rasa pegal. Bahkan, kamu bisa kembali melakukan hobi-hobi yang dulu terpaksa kamu tinggalkan karena nyeri sendi. Hidupmu terasa lebih ringan, lebih bebas, dan penuh energi. Kamu bisa bermain dengan anak cucu tanpa khawatir, bisa jalan-jalan ke tempat baru, dan menikmati setiap momen tanpa terhalang rasa sakit. Sungguh perubahan yang luar biasa kan? Kamu berhak loh merasakan kebahagiaan dan kebebasan bergerak ini. Jangan biarkan nyeri sendi merenggut kualitas hidupmu. Kamu punya kekuatan untuk mengubahnya, dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten setiap hari. Setiap gerakan, setiap tegukan air, setiap pilihan makanan sehat adalah investasi berharga untuk sendi-sendimu. Ini bukan cuma tentang menghilangkan nyeri, tapi juga tentang merayakan kemampuan tubuhmu untuk bergerak, untuk hidup, dan untuk menikmati setiap momen indah yang ditawarkan kehidupan. Ingat teman-teman, kamu nggak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak orang yang berjuang dengan nyeri sendi dan banyak juga yang berhasil mengatasinya dengan dedikasi dan konsistensi.
Motivasi positif itu penting banget. Anggaplah ini sebagai tantangan untuk menjadi versi dirimu yang lebih kuat dan lebih sehat. Jangan pernah menyerah pada rasa sakit, karena tubuhmu itu luar biasa dan punya kemampuan untuk menyembuhkan diri. Berikan dia kesempatan dengan memberinya gerakan yang tepat dan perawatan yang baik. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah, ingatlah tujuanmu. Ingat betapa nyamannya hidup tanpa nyeri sendi. Ingat betapa banyak aktivitas yang bisa kamu lakukan lagi. Ingat senyum di wajahmu saat kamu bisa bergerak bebas. Tujuan itu akan menjadi bahan bakar semangatmu. Dan ingat juga bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, sekecil apapun itu, adalah kemenangan besar. Kamu sedang membangun fondasi kesehatan jangka panjang. Banggalah pada dirimu sendiri untuk setiap usaha yang kamu lakukan. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk mulai sekarang juga. Jangan tunda lagi untuk memberikan perhatian pada sendi-sendimu. Kamu punya kekuatan untuk membuat perubahan. Mulailah dengan 3 gerakan mudah ini, terapkan tips praktisnya, dan saksikan sendiri bagaimana tubuhmu akan berterima kasih padamu. Kamu pantas mendapatkan hidup yang aktif, sehat, dan bebas nyeri. Jangan pernah ragu untuk berinvestasi pada kesehatanmu sendiri, karena itu adalah aset paling berharga yang kamu miliki. Nah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video ini. Semoga informasi dan tips praktis tentang 3 gerakan mudah untuk mengatasi nyeri sendi dan lutut ini bisa bermanfaat untukmu ya. Ingat, kamu nggak sendirian kok dalam menghadapi masalah ini. Banyak dari kita yang merasakan hal yang sama. Tapi yang terpenting adalah kita tahu ada solusi praktis yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Kita sudah belajar bahwa nyeri sendi itu seringkali bisa diatasi dengan gerakan yang tepat, bukan malah diam. Kita juga sudah tahu pentingnya melumasi sendi, menguatkan otot penopang, dan meregangkan otot yang kaku. 3 gerakan ini, ayun kaki santai, lutut sehat bangkit duduk, dan peregangan sendi bahagia, adalah kunci sederhana yang bisa membuka pintu menuju kenyamanan bergerakmu kembali. Ditambah lagi dengan tips praktis seperti konsistensi, hidrasi yang cukup, nutrisi seimbang, dan manajemen stres, kamu akan punya paket lengkap untuk menjaga sendi tetap sehat. Ingat ya, setiap usaha kecil yang kamu lakukan hari ini adalah investasi besar untuk kesehatan sendi dan kualitas hidupmu di masa depan. Jangan pernah menyerah pada rasa sakit. Kamu punya kekuatan untuk mengubahnya. Percayalah pada kemampuan tubuhmu untuk pulih dan menjadi lebih kuat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan komen pengalaman Anda di bawah ya. Ceritakan bagaimana gerakan-gerakan ini membantu kamu atau tips lain yang mungkin kamu punya. Siapa tahu pengalamanmu bisa jadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman yang lain. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan menuju hidup yang lebih aktif dan bebas nyeri. Disclaimer, informasi dalam video ini bersifat umum dan ditujukan sebagai panduan praktis untuk menjaga kesehatan sendi. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus atau jika nyeri sendimu tidak membaik, bertambah parah atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan. Dokter atau fisioterapis dapat memberikan diagnosis yang tepat dan rekomendasi latihan yang sesuai dengan kondisi kesehatan pribadimu. Keamanan dan kesehatanmu adalah prioritas utama.